Halo. Hai semuanya. Hari ini aku mau live sama Jordi, sama Greta, dan juga sama mantra kita. Jadi kita mau ngomongin banyak hal hari ini. Dan bakalan seru banget sih perbincangan hari ini. Karena banyak yang akan bergabung sama aku. Ini kenapa sih handphonenya? Bentar ya, aku view request dulu. Aku akan invite Jordi, Greta. Bentar loh. Aku lagi live, bentar ya. Mau kemana emang? Bentar, aku lagi live Instagram. Oke, Jordi sudah bergabung. Request belum ya? Hai. Hai. Hai, Halo. hai. Tunggu, gue yang lain udah masuk belum ya? Greta sama mantra kita udah masuk belum? Kayaknya Belum ya? Bener kan kayak- Instagram? kayaknya belum. Belum ya? Hai Pril, apa kabar? Ini salah. Kayaknya lo tahu kabar gue. Ya. Bahagia, aku mendapatkan banyak sekali cinta kemarin hari Valentine's. Kamu dapat Oh, apa Valentine? banyak banget. Kayaknya sampai viral di mana-mana ya si pegangan tangan itu. Lagi gak ada kegiatan apa-apa hari ini? Hari ini habis meeting, terus nanti selesai live ini ada meeting lagi untuk persikota. Sekarang ngurusin bola ya tiap hari loh. Tiba-tiba bola tuh gimana sih? Mantra kita udah join katanya. Oke. Nah, coba aku. Kok untuk nge-invite orang join gimana sih caranya? Oh gini, astaga. Kenapa gue jadi lupa? Oh ini mantra kita, oke. Aku invite sama Greta ya. Hai guys. Terima kasih loh yang udah nonton filmku Kira Ke Rumah. Halo. Halo. Hai. Halo Kak Prilly, Kak Jordi, salam kenal, aku Rino. Hai, Hai. salam. Hai. Hai. Halo Iren. Hai, kedengeran nggak? Kedengeran. Oke. Oke, apa kabar Kak Prilly, Kak Jordi, Iren? Salam kenal. Iya, salam kenal juga ya. Kita akhirnya ketemunya di live nih. Iya, kemarin udah sempet ngobrol-ngobrol, cerita-cerita kan. Habis itu akhirnya udah bisa ketemu di live ini. Iya, untungnya ya. Oke, Kak Prilly sama Kak Jordi sehat? Sehat dong. Sehat? Iren sehat? Sehat dong. Aku tahu gak Iran, tadi aku manggil kamu Greta. Iya Gak sama. apa-apa. Gak apa-apa. Soalnya memang kalau teman-teman tuh biasanya manggilnya Greta. Yang manggil Iren itu cuman Laura, cuman keluarga doang memang. Oh gitu. Lah, gue manggil Iren, Ren. Jadinya terkenalnya Iren. Jadi orang-orang tahu nama aku Iren. Jadi dua-duanya panggilannya mah Iren. oke. Oke. Dua-duanya oke kok. Aku biasa sama dua-duanya. Oke. Oke, nah jadi kan hari ini kemarin kayak yang udah dikabarin kita bakalan ngobrol-ngobrol nih soal gimana sih keluarga tuh kalau jadi support system untuk kesehatan mental si anak. Nah, pertama-tama aku mau ngenalin diri dulu nih. Halo Kak Prilly, Kak Jordi, Iren, nama aku Rinov. Aku salah satu penggagas buku mantra The Story of Angelina Laura yang sekarang bakal nemenin kakak buat ngobrol nih di sini gitu. Nah, Salam kenal. pertama-tama salam kenal Kak. Nah, pertama-tama aku mau ngucapin selamat buat Kak Prilly, Kak Jordi buat filmnya. Keren banget bisa dapat 1.831.000 ya penonton dalam waktu yang singkat. Keren banget. Selamat Kak Prilly, Kak Jordi.
Nah, awal waktu nonton kan, waktu itu nonton ya sama adik-adik, nonton. Pas gue nonton, gue perhatiin kan dinamikanya kayak gimana. Gue kepikiran, ini kok pas banget ya sama kayak di buku mantra ini. Gue mikir kayak gitu. Ini bisa bisa saling terkait gitu. Gue berpikir kayak gitu kan. Nah, Ya. gue tuh pas nonton sama adik-adik, akhirnya gue berpikir ternyata kondisi mental sama mood seseorang tuh berpengaruh kan ke cara pikirnya. Hmm. Dan itu benar-benar relate Betul. banget nih, Kak, sama apa yang ada di isi buku mantra itu. Nah, kalau berdasarkan film Kukira Kau Rumah, ada 3 elemen penting nih menurut aku yang benar-benar apa namanya jadi basicnya banget, yang jadi hal yang penting banget. Pertama itu ada keluarga, kedua ada definisi rumah, ketiga ada kesehatan mental nih di sini nih. Iya. Nah, itu 3 elemen penting. Dan menurut gua pas gua nonton, gue jadi inget nih sama salah satu puisinya, kutipan dari puisinya Khalil Gibran. Dia tuh pernah bilang kayak gini, berikan rumah untuk raganya, tapi tidak untuk jiwa si anak. Nah, dan itu benar-benar relate banget nih pas gue nonton nih, ya kan? Nah, buat teman-teman yang lagi nonton, sekarang gue udah bareng sama orang-orang hebat di balik terbentuknya film Kukira Kau Rumah dan buku mantra nih. Nah, biar aku perkenalkan dulu, ada Kak Niskala sebagai Prilly Latukonsina. Kebalik ya? Kebalik ya? Ada Kak Prilly Latukonsina sebagai Niskala di film Kukira Yes, Kau Rumah, halo. sekaligus Aku produser Nisa. dari film tersebut. Terus Yes. ada Kak Jordi sebagai Pram ya di film Kukira Kau Rumah. Ya. Di Hai. situ Kak Jordi bikin lagunya keren-keren banget. Terus ada Kak Iren sebagai salah satu kunci keberhasilan dari terbentuknya buku mantra ini. Kenapa aku bilang kunci keberhasilan? Karena di situ Iren yang nemenin aku dan tim untuk ngebangun nih buku ini, ngerancang buku ini dalam prosesnya kayak gimana. Itu aku bener-bener ngelihat gimana caranya Iren nemenin Laura sampai akhirnya terbentuklah buku mantra ini. Nah, kurang lebih kayak gitu. Dan mungkin nanti buat di live ini kalau ada yang mau nanya di akhir pembahasan nanti kali ya, setelah kita ngobrol-ngobrol, nanya, ntar kita cari di kolom chat aja, kita pilih secara acak. Ya. Gitu aja kali ya. Oke. Nah, pertama-pertama nih, aku mau nanya dulu ke Kak Prilly. Oke. Kak Prilly, kenapa sih akhirnya bisa kepikiran, apa yang nge-trigger Kak Prilly untuk akhirnya bisa buat film yang didasari oleh kesehatan mental? Itu kenapa tuh Kak kira-kira? Sebenarnya banyak hal sih. Aku tuh ngerasa kita tuh harus banget kesehatan mental. Apa pentingnya untuk kita? There is no without mental health. Jadi tanpa kesehatan mental ya itu akan mempengaruhi kesehatan kita keseluruhan gitu. Tubuh kita juga nggak kita benar-benar menjaga kesehatan mental kita gitu. Mungkin Iren di sini relate juga karena kan kemarin-kemarin sempat nemu juga berjuang untuk bisa semangat bangkit gitu. Dan aku sadar bahwa penting banget untuk orang tahu bahwa banget support system tuh juga penting banget. Penting sekali untuk kita memilih support system. Suaraku putus-putus ya? Iya. Sedikit Lumayan putus-putus Kak Prilly, tapi it's okay, nggak masalah. Putus-putus gak aku? Nggak apa-apa Kak, it's okay. Halo, sekarang putus-putus biasa gak? lakon. Nggak putus-putus? Aman. Oke. Enggak. Nah, akhirnya tadi aku bilang bahwa aku pengen banget bisa soal kesehatan mental karena menurut aku kesehatan mental itu penting dan juga memilih support system sama pentingnya dengan menjaga kesehatan mental karena mental kita bisa sehat itu juga karena support system yang mendukung gitu.
kadang kita tuh suka salah kan rumah kita gitu. Kadang kita ketemu, kita bucin dikit, kita langsung beranggapan kalau pasangan kita adalah yang terbaik buat kita dan rumah kita gitu. Padahal ternyata enggak. Dan itu juga yang menginspirasi aku karena aku juga mengalami banyak perpisahan ya. Maksudnya ya you can see now sekarang aku juga eh, berdiri sendiri gitu. Jadi dan Ya. ya gimana ya ngomongnya? Maksudnya juga pernah merasakan sama orang dan pernah merasakan yang namanya salah memilih rumah untuk diri aku gitu. Itu yang membuat aku pengen banget bikin ini. Perspektifnya luas ya. Jadi di film Kukira Kau Rumah ada perspektif dari pasangan, ada perspektif dari sahabat, ada juga perspektif dari orang tua. Karena kenapa? Orang tua, sahabat, dan pasangan itu adalah support system yang kita harapkan kan. Kita berharap kita punya orang tua yang baik. Kita berharap kita punya pasangan yang baik. Kita juga berharap punya pasangan. Nah inilah kita di dalam hidup itu mempengaruhi kesehatan mental. Makanya aku buat dengan ada konflik keluarga, ada konflik pasangan, dan ada juga konflik sahabat. Karena aku pengen ngasih unjuk bahwa kita butuhin dan yang mungkin teman kamu butuhin pasangan kayak gitu. Oke. Berarti banyak banget perspektif di dalam filmnya itu, Kak Prilly. Yes, banyak banget. Ada perspektif anak ke orang tua ke anak, ada Ya. juga pasangan dan ada juga sahabat gitu. Jadi dari berbagai macam hal itu akhirnya jadi satu kesatuan yang bikin Kak Prilly ke-trigger gitu ya untuk nyampein itu dalam suatu karya film. Ya, betul. Gitu ya. Nah, oke, kalau buat Kak Jordi nih kan kalau dilihat dari rekam jejaknya, itu kan Kak Jordi main film dari mulai Habibie Ainun 3, ada Preman juga, ada Teman Tapi Menikah. Nah, kenapa akhirnya Kak Jordi berani nih untuk ambil peran di film Kukira Kau Rumah? Panggilan hati kah untuk nyuarain kalau kesehatan mental itu penting atau gimana? Sorry, suara aku putus-putus nggak, Kak? Enggak, aman. Enggak kok. Enggak, Aman ya? kayak suara aku Oke. deh yang putus-putus. Aku putus-putus enggak? Enggak kan? Tadi? Tempat Lumayan hilang-hilang. sedikit, sempat hilang-hilang sedikit Kak Prilly, cuman oke sekarang udah stabil lagi. Oke. Yes. Ya. Kenapa aku mau join sama Kukira Kau Rumah? Karena sebetulnya sama kayak project-project lain ketika nawarin aku untuk casting, untuk coba main di projectnya gitu. Aku open apapun gitu karena karirku juga masih baru kan. Tapi yang bikin Kukira Kau Rumah lagi ini lebih aku semangat untuk ambil karena isunya mental health yang dibawa, mereka membawa bendera health yang menurut aku sangat sangat asing dan challenging untuk aku mainkan gitu. Kayak misalnya aku menjadi Pram gitu. Bandingin sama karakter-karakter film aku yang tadi disebut, Pram ini sangat sangat sulit untuk dibawain gitu. Karena Jordi dan Pram itu sebetulnya sama tapi beda gitu. Jordi yang makhluk sosial, yang orangnya cheerful, tight gitu. Kan Pram ya lonely, sendiri, semuanya tuh ditarik ke dalam gitu, semuanya dibawa ke hati. Itu sih pertama tuh challenging karena isunya mental health jarang banget, dan kebetulan pada saat Umay nawarin aku tuh kebetulan di hidup aku tuh lagi dikelilingi oleh orang-orang yang kok tiba-tiba semuanya ngeklaim diri mereka tuh punya mental health. Jadi makin penasaran mental health ini tuh apa sih sebetulnya gitu. Gampang banget orang, iya gue panic attack nih, gue anxiety nih, gue kayaknya bipolar segala macam gitu. Tapi sebetulnya mental health gitu. Jadi dengan adanya rumah, sebetulnya aku tuh sambil belajar, sambil ngulik, sambil juga apakah benar yang mereka rasakan itu kali, bagaimana cara nge-handle-nya, bagaimana kalau kita berada di samping orang yang sedang mengalami atau memiliki mental issue gitu. Jadi langsung aja ya deal May, gue coba join lah, semoga terwakilkan sebagai Pram dan ceritanya bisa sampai. Oke. Tapi menarik ya, tadi kalau dari Kak Jordi bilang kalau misalkan tadinya mental health yang mungkin itu
tadinya jadi hal yang asing, tapi sekarang tuh kan jadi rame banget ya. Aku tuh pernah baca riset, salah satu lembaga riset gitu, dia bilang kalau soal mental health itu, usia paling rentan itu ada di usia 16 sampai 24 tahun, Pak. Ya. Di situ. Dan sekarang tuh di usia-usia demikian itu benar-benar jadi hal yang rame banget nih. Nah, tapi kenapa ya itu kok baru disadarin sekarang ini ya? Kalau dari Kak Prilly, Iren, sama Kak Jordi gimana tuh? Kenapa baru-baru sekarang ini mental health Yes, booming? Booming. Oke. iya, baru disadarin nih sekarang sama orang. Baru Iya. banyak yang sadar gitu orang. Kalau menurut aku sebenarnya dari dulu tuh udah banyak orang yang sadar psikolog gitu. Karena ya dari dulu, dari sebelum pandemi juga, kalau kita mau psikolog itu bisa appointmentnya harus 2 minggu sebelum gitu. Kalau enggak nggak dapet schedule. Dari situ kita bisa tahu kalau ya psikolog dan psikiater tuh penuh terus, bener dibutuhkan banget. Tapi baru sekarang ini mereka bersuara. Kalau aku melihatnya seperti itu ya. Dulu tuh ya bahkan sampai sekarang ya masih banyak orang psikolog atau ke psikiater itu aib, karena mereka berarti salah sama otaknya, punya masalah kejiwaan. Tapi kalau sekarang tuh karena udah banyak orang yang speak up dan udah banyak banget awareness soal mental health, akhirnya orang-orang ini jadi takut lagi untuk nggak takut lagi untuk bersuara. Dan akhirnya gue tuh nggak baik-baik loh. Gue tuh sebenarnya punya bipolar disorder, gue punya borderline, atau gue tuh sebenarnya PTSD. Orang udah nggak takut lagi, dan mungkin penerimaan orang sekarang terhadap orang yang mengakui diri apa itu lebih hangat gitu daripada dulu. Kalau dulu mungkin orang udah langsung ngatain, kalau sekarang orang kayaknya masih jari itu. Ya. Oke, kalau dari Kak Jordi gimana? Makasih loh Kak Prilly. Iya, sama-sama. Menurutku kenapa baru-baru belakangan ini mental health itu diperbincangkan karena mungkin dari zaman dulu orang tua kita tuh masih tabu. Benar yang tadi Prilly bilang gitu. Orang mental health nggak mungkin anak saya sehat kok fisiknya, nggak gila gitu. Ada yang bilang kamu jauh aja sekali dari Tuhan gitu. Jarang sholat nih, makanya udah sholat aja yang benar nanti juga sehat gitu kan. Tapi sebenarnya kan mental health ini nggak kalah penting dan harus diperhatikan sama kayak kesehatan fisik gitu kan. Kayak ya kita olahraga, begitu juga sama mental kita butuh untuk kayak didengar, butuh untuk melampiaskan keluh kesah. Itu kan part dari kita mengolah mental kita. Nah, benar juga Billy bilang, karena sekarang kita sudah bersuara, banyak komunitas-komunitas yang akhirnya merangkul orang-orang dengan kesehatan mental itu sendiri. Jadi jangan malu. Terus ini feeling yang kalian rasakan ini valid, bukan berarti kalian gila gitu. Bukan berarti kalian gitu. Ini semua valid, ada data medisnya segala macam. Ditambah sekarang COVID gitu kan. Orang-orang sendiri dan fisiknya merasa terkungkung, sedangkan banyak target gitu. Jadi banyak orang yang akhirnya merasa kayaknya selama ini gue kurang perhatian sama mental gue. Ketika kita berada di dalam suatu tempat, baru berkontemplasi kan, kayak oh iya selama ini gue tuh tidak cukup didengar, gue terlalu mengutamakan fisik gue aja gitu. Padahal sebetulnya gue ini nggak baik-baik aja gitu. Dengan gue merasa sendiri baru sadar gitu. Jadi mungkin salah satu faktornya adalah dengan COVID ini kita karantina, semua orang jadi lebih aware sama kesehatan mental gitu. Makanya isunya lagi hot banget gitu. Oke. Iya benar sih, lagi benar-benar, apalagi didukung sama pandemik ya, itu kan jadi benar-benar hal yang kayak, ya bisa ada tergantung perspektif, ada yang perspektifnya itu pressure, ada yang berbagai macamnya. Yang jelas, tapi lambat laun itu nyadarin. Kenapa Kak? Semenjak pandemi stress levelnya jadi lebih tinggi kan, karena kita pas awal-awal alami banget perubahan gaya hidup gitu, bener-bener harus kita keluar rumah, tiba-tiba kita di dalam rumah. Kalau sekarang mungkin kita udah mendingan ya, udah bisa terbiasa karena udah lewat dari 2 tahun gitu. Tapi kalau awal-awal kayak gila banget, kita harus adjust sama kerjaan kita, semuanya serba Zoom, serba live, terus doang nggak sosialisasi, makanya tingkat stres juga lebih tinggi.
adaptasinya itu sebenarnya yang agak-agak Ya, sulit tuh ya, awal-awal tuh yang itu jadi salah satu faktor tuh untuk buat mental. Kalau dari Iren, gimana Ren? Menurut Iren? Kalau menurut menurut aku sih pas yang COVID itu benar-benar, terutama kan waktu COVID kan lockdown semua kan. ya. Bayangin Hmm. kayak apalagi yang pernah positif. Pasti mereka harus terisolasi secara sendiri selama 2 minggu. Itu kan jangka waktu yang lumayan lama gitu loh. Terutama buat orang yang biasa bersosialisasi dan mereka Hmm. tiba-tiba nggak boleh ketemu sama siapa. Itu pasti ada dampaknya dan pasti tuh kerasa kayak mereka pasti lebih ngerasa depresi, ngerasa sendiri, ngerasa Hmm. oh kok gue nggak bisa ngapa-ngapain ya gitu. Belum Untuk ditambah dari COVID-nya Ya. sendiri kan lemes, sakit, tapi nggak ada yang perhatiin, nggak boleh ada yang masuk, ya kan? Jadi Hmm. kayak pasti pasti di situ aja dari hal-hal kecil kayak gitu aja tuh pasti dampaknya gede gitu. Cuman kan makin kesini ya, kan banyak ya akhirnya orang yang sadar akan kesehatan mental itu. Dan bentuknya pun juga banyak-banyak. Waktu itu sempat baca Kak Prilly, Kak Jordi, Ren, aku sempat baca juga. Ada salah satu penelitian yang bilang kalau misalnya 90% anak muda di salah satu domisili tertentu itu terkena yang namanya anxiety. Hmm. Terus 85%-nya dia sampai kena stres. Bahkan WHO pun juga di tahun 2016 ya itu dia bilang kalau WHO kalau 60 juta penduduk di dunia itu kena yang namanya bipolar disorder. Di situ aku jadi mikir apa sebenarnya gue tuh juga punya ya, tapi gimana caranya gue tahu gue punya kan kalau misalkan ini dan kita akhirnya mikir kayak impact-nya tuh kan bisa buruk ya, ada ya mungkin ada yang langsung cari informasi, ya. ada yang cerita ke mama papanya, ada yang cerita ke kakaknya, ada yang cerita ke sahabat-sahabatnya. Nah, Iya. cuman kan yang di sisi lain dalam tanda kutip kalau misalnya ada yang memfasilitasi. Lalu gimana kalau misalnya nggak ada? Ujung-ujungnya impact-nya yang aku pernah baca dan sesuai pengalaman pribadi juga ya cerita-cerita gitu sama teman. Ada yang nyakitin dirinya, bahkan sampai ada bahkan yang putus asa, hilang arah dan itu kan benar-benar mengganggu banget ya. Dan mengganggunya itu mungkin ciri-cirinya itu nggak kelihatan kalau mungkin kita mau demam, mungkin kita panas dulu badannya, terus kita mikir kayak oh kita demam nih. Tapi kalau soal kesehatan mental itu kan bisa hal yang dipupuk tanpa kita sadari terus tiba-tiba boom ada aja tiba-tiba kan kurang lebihnya kayak gitu. Nah itu menurut Kak Prilly, Kak Jordi, Kak Iren itu perihal kayak gitu eh, seharusnya tanggapannya gimana sih biar setidaknya ya teman-teman di luar sana tuh juga punya pemahaman lah untuk gimana sih caranya overcome the mental illness itu sebenarnya. Yang pasti kalau mau tahu kamu kenapa, itu memang yang kenal karena hanya itu kan Iya. Ya, kenapa gitu, hanya psikolog atau psikiater gitu. Jangan sampai kita mendiagnosa diri kita sendiri karena bisa jadi Ya. kalau emang udah yang itu kan pasti memerlukan bantuan obat dan itu kita nggak bisa beli sendiri, harus harus resep dari psikiaternya gitu. Jadi kalau emang kita mau tahu kita kenapa ya mau harus ke profesional gitu. Tapi kalau misalnya tidak punya akses, nggak ada biaya, pertolongan yang paling cepat itu adalah ke support system atau orang terdekat kamu. Jadi nggak harus pasangan, siapapun yang kamu percaya, yang jelas itu, siapapun yang kamu percaya, yang akan memberikan penilaian jelek terhadap apa yang kamu rasakan gitu. Soalnya aku juga punya pengalaman nih, orang yang sekarang, gue kayak gini, ketika ya ampun, seorang Prilly Konsina masih stres, nggak bersyukur banget sih, rumah lo udah bagus, gini. Nah, itu tuh aku sering banget. Jadinya aku kan jadi makin stres kan. Jadi kayak, loh kok sedih, bilang nggak bersyukur. Ya, orang punya uang nggak boleh sedih. Emangnya orang yang punya uang nggak dikasih masalah lain? Kan setiap orang kan punya masalah masing Iya. tergantung kemampuan dia kan. Nah itu kalau kita lihat
itu kalau kita curhat sama orang yang salah gitu. Tapi kalau kita curhat sama yang Iya. orang yang benar itu nggak akan melihat background kita, nggak akan melihat kita punya apa, tapi akan memberikan kita kekuatan gitu, akan memberikan kita energi positif supaya kita bisa kuat. Jadi yang paling penting adalah cerita sama orang yang tepat, cari support system yang benar-benar bisa nge-support dan nggak ngenilai kamu tuh dari luarnya doang, dari depannya doang gitu. Gitu. Iya bener. Gitu sih Kira kalau dari aku. Oke, makasih Kak Prilly. Kalau dari Kak Jordi? eh kalau dari gue sih apa ya, bener sih, jangan pernah self diagnose gitu, dan percayalah gitu, based on my research selama aku kira ke rumah nggak lucu, karena kan sekarang tuh, maksudnya nggak lucu tuh gini, banyak anak zaman sekarang yang aduh gue nih gitu, aduh gue panic attack gitu, padahal kayak untuk orang yang beneran punya anxiety attack itu tuh adalah hal yang menyebabkan Iya. anak sekarang ya, mungkin gue juga sering kayak gitu kan, itu tuh sering banget melabelkan mereka punya panic attack atau apa bipolar disorder gitu, tanpa didiagnos dulu ke profesional gitu. Karena itu penting banget self diagnose dulu sebelum kita untuk ke treatment. Kalau misalnya sembarangan kita salah ambil langkah, itu justru malah bisa membahayakan diri kita juga gitu. Dan soal support system tadi juga itu sangat amat penting. Bahkan untuk orang yang mentalnya sehat aja, menurut gue sistem itu penting Iya. gitu. Dan support system itu bukan cuman family ya, maksudnya bukan cuman ibu atau ayah atau kakak adik. You can find support system tuh di luar rumah gitu, kayak sahabat, teman dekat atau komunitas gitu. Itu yang sekarang mungkin bisa dilakukan untuk teman-teman semua di luar sana yang ngerasa malu atau belum yakin datang ke profesional. Kalian bisa reach out teman-teman atau orang-orang yang ngerti kalian luar dalam gitu. Menurutku juga orang yang sedang gelisah atau merasakan sesuatu di dalam pikiran dan hatinya, itu mereka hanya ingin ditemani gitu. Mereka tanpa perlu disupport kayak dikasih saran atau apa, tapi dengan mengeluarkan apa yang ada di kepala dan hati mereka aja, itu udah blessing gitu. Itu udah itu rasanya udah enak banget. Jadi benar, penting banget support system, jangan self diagnose. Apalagi ya, itu sih tanggapan dari aku. Kadang emang kita butuh ya pendengar yang baik tuh emang benar-benar penting Ya. banget sekarang tuh. Penting Nggak perlu banget. saran apa-apa ya bener. Kalau dari Iren gimana? Iren? Aku setuju banget sih. Jadi kayak buat self diagnose itu menurut aku susah banget karena kan kita kan juga nggak belajar kan tentang itu. Jadi kita butuh orang yang paham. Satu. Kalau kalian memang gimana ya? Kalau menurut aku nih, kalau kalian berpikir kayaknya gue ada salah satu mental disorder deh. Itu tuh pasti kalian bakalan sadar sendiri karena kan balik lagi yang paling kenal sama diri kalian itu kan diri sendiri. Jadi kayak misalkan kalian tiba-tiba marah-marah nih out of nowhere, kalian marah-marah aja. Terus nanti abis marah-marah kalian mikir kayak kok gue jadi kayak suka marah-marah ya gitu. Itu kalian silahkan banget untuk cek ke dokter, jangan self diagnose juga, tapi kalian harus sadari dari diri sendiri itu gitu. Terus kayak untuk support system itu wajib banget sih, kayak benar kayak meski orang sehat itu harus punya support system. Kalau menurut aku juga untuk kita menjadi sehat, tetap sehat, itu kita butuh support system itu, karena at some kita kan udah know kayak kapan kita bakalan bisa breakdown, kapan kita ngerasa kita paling rendah, dan kita harus bisa reach out gitu loh, kayak kalian tuh nggak sendiri, kalian tuh ada support system. Aku mau cerita ke dia deh karena aku percaya sama dia gitu. Oke, nah kalau tadi Kak Prilly, Kak Jordi, Kak Iren ngobrolin tentang support system nih. Nah, emang berarti peran orang terdekat ya, bisa orang tua, bisa sahabat, bisa kakak, itu jadi hal yang penting banget. Sesimpel ngedampingin aja atau ngedengerin, atau enggak kalau emang misalkan dibutuhkan kasih emotional support aja. Itu sekarang jadi hal yang benar-benar penting banget, apalagi buat mereka yang mengidap mental disorder. Nah, kalau bicara tentang support system, buat Iren nih, boleh nggak Ren diceritain ke teman-teman gimana sih waktu Iren maintain mood
si Laura waktu itu yang bisa dibilang kondisinya lagi nggak ideal waktu itu. Gimana caranya Iren nge-maintain moodnya, mentalnya sampai akhirnya Laura bisa aku kenal sebagai orang yang bener-bener always happy, always fine. Itu gimana Jadi Ren? kalau kalau dari aku ke Laura ya, kalau aku kalau buat aku Laura ini kan gak bisa kayak aku bilang udah jangan nangis, udahlah seneng aja. Laura tuh tipenya nggak yang kayak gitu. Jadi dulu aku tuh lebih ke yang Laura nangis, ya udah nangisin lah, keluarin semua, udah curahin aja hatinya. Mau nangis kayak mau susah, udah nangis aja, udah nggak apa-apa, sedih aja. Ayo kita hari ini sedih-sedihan. Nggak harus bahagia kok setiap hari. Aku ngomong kayak gitu. Terus kayak kalau dia nangis, dia cerita, aku cuman diem aja. Ya udah, aku dengerin karena aku tahu ya dari dengerin dia cerita aja tuh dia pasti bisa lebih plong. Dan aku kadang aku nggak perlu kayak ngasih masukan ini, masukan itu. Kadang cukup dengan dia keluarin cerita isi hatinya itu, dia jadi sadar sendiri kalau wah ternyata gue lagi ngelewatin ini gitu. Jadi bahkan aku kadang tuh nggak perlu sebut. Kadang kita butuh buat cerita ke orang untuk mengerti situasi kita sendiri gitu loh. Nah, dan dulu tuh kayak pas Laura lagi sedih-sedihnya, Laura lagi galau, itu aku selalu biarin aja kayak enjoy the process gitu loh. Toh pada akhirnya Laura jadi gimana ya? Jadi berubah banget. Dulu tuh yang moodnya itu benar-benar yang marah, nangis, ntar tiba-tiba happy gitu loh. Jadi kayak gak nentu kan. Ya kan dulu karena kan ada faktor lainnya juga tuh. Tapi setelah dia sadar kalau itu tuh ternyata karena ini loh, karena dia ini loh gitu loh. Ya gitulah. Karena dia ini yang toxic di hidupnya itu, dia langsung sadar, dia langsung benar yang 100% berubah. Kayak misalkan dari hal kecil, Laura itu dulu ngomongnya kadang suka kasar, benar-benar kayak kasar. Setelah nggak ada toxic ini, wah dia berubah 100 derajat, benar-benar yang kayak sopan. Terus yang kayak kalau minta tolong tuh selalu, dulu dia kayak ambilin ini, enggak, dia benar-benar langsung berubah, dia langsung kayak boleh minta tolong nggak ambilin ini. Jadi dari situ aja tuh hal-hal kecil kayak gitu tuh kita bisa ngelihat perubahannya. Aku ngelihat di situ, makanya kalau dia lagi sedih atau itu aku biarin karena itu prosesnya. Dari proses dia yang aku contohin itu dia suka ngomong kasar, itu lama-lama tuh kayak berubah loh, bener-bener dia tiba-tiba jadi sopan loh gitu. Ya, aku setuju banget sih sama Iren ya. Di sini Iren ngasih unjuk bahwa pasangan atau siapapun orang yang kita bikin masuk ke hidup kita itu sangat mempengaruhi kita dan sangat mempengaruhi mental kita. Mental tahu banget ya aku gimana strugglingnya kalau misalnya aku salah masukin orang ke hidup aku. Aku juga aku mungkin bisa lihat ya kesamaan aku sama Laura gitu. Laura kan orangnya rame banget, ramah sama semuanya, baik sama semuanya. Aku tuh bener-bener nggak ada rasa curiga sama orang tuh. Kayak misalnya main temanan apapun, aku nggak pernah curiga nih orang akan jahat sama aku, nggak pernah. Terus dibucinin dikit sama orang langsung rasa kayak kayaknya ini orang ada hidup gua dan bla 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 gitu. Dulu aku tuh jadi lebih mengedepankan perasaan dan akhirnya jadi toksik ke diri sendiri. Jadinya kita toksik ke diri sendiri dan itu sangat mempengaruhi mental banget sih. Sampai aku sering misalnya salah masukin orang ke hidup aku sampai gitu. Aku nggak bisa. Aku because I don't like me when I'm with you. Jadi aku nggak suka aku di saat aku sama orang tersebut. Jadi aku tuh sekarang di titik aku juga udah berubah. Aku udah di titik kalau misalnya ada orang masuk ke dalam hidup aku, terus tiba-tiba aku berubah jadi ke arah yang tidak baik, atau tiba-tiba aku jadi punya perasaan-perasaan yang harusnya nggak aku rasain, aku langsung keluarin orang itu dari hidup aku. Misalnya dengan cara aku mute sosial medianya, atau dengan cara aku menjauh dari dia, atau aku unfollow, atau kalau aku nggak mau kelihatan unfollow, aku hide. Jadi bener-bener sekarang tuh aku banget gitu. Makanya di Kukira Rumah pun itu juga dikasih lihat bahwa siapapun orang yang masuk ke hidup kita atau ada di hidup kita itu mempengaruhi cara kita berpikir, cara kita berkata,
Ya. diri kita gitu. Kalau misalnya support system kita yang kita harap akan support, tapi tidak melihat kita, misalnya orang tua nih nggak ngelihat kalau anaknya tuh punya value, nggak ngelihat kalau anaknya tuh kita pasti akan mau nggak mau kita akan berpikir kayak gitu. Oh, gue nggak berbakat nih kayaknya, gue nggak punya value. Sama juga seperti toxic relationship, di saat cowoknya manipulatif atau cowoknya tiba-tiba membuat ceweknya merasa kalau ceweknya nggak berguna, kalau ceweknya itu gitu, kayak yang tadinya bucin banget, support banget, tiba-tiba cowoknya hilang atau cowoknya tiba-tiba melakukan sesuatu hal yang membuat ceweknya ngerasa gue kok direndahin banget. Ya, kita lama-kelamaan kita akan ke bawah. Apa bener ya gue kayak gini ya? Apa bener ya? Support system itulah kayak keluarga, friend gitu, teman, sahabat yang akhirnya membuat penting untuk kita disadarin lagi gitu. Enggak, lo nggak gitu, dia yang toxic, bukan lo yang ke bawah. Bener banget. Yang itu yang penting. Aku sih sekarang kalau ada yang toxic goodbye aja. Goodbye. Iya. Ya benar sih Kak. Karena Lebih baik kayak gitu. diri sendiri loh. Emang harus pinter-pinter pilih surrounding buat Iya. ya, karena ya itu kan bisa nggak ada yang tahu dalam jangka dekat apa jangka panjang gitu. Karena surrounding membentuk mental kita kan. Kalau di samping-sampingnya toksik atau misalnya di orang sekitar kita yang nggak pernah bersyukur, bertindak semaunya, ya pasti akan ngefek ke kita gitu. Jadi terus surrounding aja dia udah paling benar. Iya, betul banget. Emang benar-benar kita harus berani mengambil sikap sih, karena lebih sedikit tapi berkualitas daripada kita temenan sama semua orang tapi kita nggak tahu mana yang benar-benar baik buat kita gitu dan baik buat kesehatan mental kita gitu. Bisa jadi memang orang-orang yang ada ini nggak peduli sama kesehatan mental kita gitu. Jadi nah, bahkan aku juga sekarang ya nge-restrict, kan sekarang kita bisa nggak usah blok kan, kalau misal kita nggak mau orang itu komen atau kita bisa nggak usah blok kalau misal kita nggak mau punya masalah sama orang gitu. Aku banget nge-restrict komen-komen orang yang merasa nge-support aku, misalnya dia ngakunya fans misalnya, tapi kayaknya kalau komen atau apa tuh selalu menyalahkan aku atau memberikan ekspektasi atau membandingkan aku dengan yang lain atau mencampuri urusan pribadi aku dan akhirnya ngebully aku gitu. Itu aku restrict-restrictin account-account itu. Aku hide-hidein, dia nggak muncul di komen aku, nggak muncul kalau dia bikin story aku nggak akan nggak sengaja lihat. Karena orang-orang kayak nggak pernah tahu hidup kita kayak apa. Mungkin pas kemarin juga pasti banyak juga yang ngejudge Laura sana sih. Karena mereka nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi dan dirasain sama Laura dan kita semua. Jadi ya mendingan langsung aja di-restrict gitu. Dulu itu kerjaan aku yang nge-restrict orang-orang. Iya. Tapi menarik. Orang tuh kayak paling tahu hidup kita banget gitu. Padahal cuma ngelihat dari story yang cuma 15 detik atau kayak postingan fans candid yang cuma 15 detik, dia nggak tahu apa yang terjadi gitu, kayak kayaknya Prilly gini deh soalnya tadi video ini kayak mati kalian nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi di hidup aku, jadi kayak jangan so tahu dan kayak paling tahu banget seakan-akannya gitu ya Kak. Soal hidup segala macam. Aku sih sekarang kalau menghadapi itu aku restrikin, aku nggak peduli dan kan aku tegasin kayak ini nggak kayak ini gitu, aku gituin. Tapi menarik ya kalau bicara tentang support system, kadang kan selain kita butuh support system, kita kan di sisi lain juga berperan sebagai support system. Betul. Iya kan, di sisi lain. Nah, cuman kan kadang kita jangan sampai jadi support system yang kayak yang tadi Kak Prilly bilang, kayak kok lu seakan-akan tahu gue banget, sedekat-dekatnya ya sama orang ya. Katakanlah gitu, sesahabat-sahabatnya sama kita. Nah, kalau boleh nanya nih ke Iren, waktu itu positioning lo sebagai support systemnya Laura itu gimana sih Ren? Kadang kan mungkin namanya kakak adik pasti adalah bertengkar kecil, atau misalkan Laura waktu itu lagi mood swing, itu kan kita kan harus positioning ya ketika kita jadi support system ya di situ ya. Dan gimana tuh waktu itu caranya Iren buat maintain moodnya si Laura untuk balik lagi? Kalau dulu berantem mah itu mah udah pasti, udah sering lah, dari kecil nggak sama dia.
Cuman Sampai ya, rebutan lagu dulu pas kecil ya Ren kalau nggak salah. wah dulu parah banget pas kecil aku sama Sampai rebutan lagu ya. jambakan. Tapi kita tuh gini loh, jadi kita tuh bisa yang kayak mungkin karena kita deket banget juga kan umurnya, dan kayak kita udah kenal satu sama lain, jadi kita tuh kalau berantem tuh kita pasti yang kayak berantem nih, tapi ntar tiba-tiba udah kayak hilang aja gitu, nggak ada apa-apa, selesai. Kalau kita kayak gitu kalau berantem, jadi kayak kalau misalkan dia lagi mood swings atau apa, aku ya udah diemin aja udah biarin aja dia mood swings dulu lah, nanti karena dia bakalan sadar sendiri. Kayak kalau aku silent treatment orangnya, jadi kayak Oh, ya. jadi dia tahu kalau aku udah diem, berarti dia ngelakuin sesuatu hal yang salah gitu. Jadi kalau dia yang kita berantem, kita diem aja, terus ntar kita kayak mikir ini salah siapa ya, gue harus minta maaf nggak ya, setelah. Tapi ntar akhir-akhirnya ya udah, ntar kita kayak Laura punya cara dia sendiri buat minta maaf, aku punya cara aku sendiri buat minta maaf, gitu doang. Iya. Jadi ada space untuk saling introspeksi gitu ya, emang. Iya. Benar. Iya. Tidak semuanya harus buru-buru dipaksakan gitu loh. Nah, benar. Terutama kalau lagi marah-marah kan kita kadang suka ucapin ucapan yang sebenarnya kita nggak bermaksud, tapi kita ucapin dan bikin orang bakalan sakit hati, bakalan lebih parah gitu. Iya. Benar. Kadang tuh sejujurnya agak bingung gak sih Kak, katakanlah ada orang yang mood swing gitu ya, tiba-tiba dia marah gitu ya, tiba-tiba nggak ada apa-apa, lagi ngobrol santai, terus tiba-tiba kok nih orang kebawa emosi. Kadang tuh aku berpikir kayak, ini orang emang emosian, atau emang dia mengidap satu mental illness ya gitu. Nah, kalau kayak gitu, kitanya kan juga semakin bingung ya untuk nanganinnya kayak gimana. Kalau didiemin, pernah juga Kak ada yang marah tiba-tiba ya temen, terus tiba-tiba pas didiemin dianya jadi kebingungan kayak kok gue didiemin, apa gue salah, jadi malah dianya yang merasa salah Kak gitu. Jadi agak sedikit tricky ya Kak kalau soal itu sebenarnya ya. Benar. Kalau yang tiba-tiba marah, penanganannya harus benar-benar emang silent treatment mungkin works di satu sisi, tapi mungkin ada sisi lain nggak? Ada cara lain nggak kira-kira? Ya, ada pengalaman nggak Kak Prilly atau Kak Jordi? Makanya di Kukira itu juga merubah prinsip aku sih. Dulu aku kanlah orang seperti kamu pengen diperlakukan. Treat people like you want. Semua orang pasti menerapkan itu. Tapi pas aku bikin Kira Kau Rumah, ternyata ada salahnya sih kita memperlakukan orang seperti kita ingin diperlakukan, karena kemauan orang itu beda-beda. Iya. Benar. Kayak aku maunya diperlakukan kayak gini, dia maunya diperlakukan kayak gitu. Ya kalau dia memperlakukan aku seperti yang dia mau kan salah juga. Aku jadinya nggak nangkep yang sinyalnya, nggak nangkep kebaikan yang dia lakuin gitu, walaupun baik. Kayak misalnya di Kukira Kau Rumah gitu, sahabatnya Niskala tuh ngerasa sahabat di Octavianus tuh udah buat Niskala perlakukan Niskala seperti apa pengen diperlakukan. Tapi ternyata Niskala nggak pengen diperlakukan seperti itu. Jadi yang paling benar adalah kita itu yang paling penting. Kita tanya sama orangnya, lo kalau marah maunya gimana? Maunya gue harus apa? Apakah gue tinggal itu karena lo butuh space, atau lo maunya kita ngobrol, kita ngomong gitu. Itu aku dimanapun ya, kayak orang tua gitu, kayak misalnya aku selalu bilang sama papa, Pa, kalau aku lagi nangis aku nggak suka ditanya gitu, karena aku tuh nggak mau ngejelasin di saat aku lagi sedih. Betul. Jadi kalau aku lagi nangis, diamin aku. Nanti aku ke pasangan, kalau aku lagi marah, don't do anything, don't say kadang kita ini kan punya cara masing-masing. Nah, orang tersebut itu kalau lagi marah maunya yang paling penting. Bener. Gue setuju sama komunikasi yang baik. Karena dengan komunikasi yang baik itu jadinya akan tumbuh. Ini kalau experience komunikasinya udah bagus, pasti gue akan sayang sama orang itu. Ini bukan sayang in romance ya, tapi lebih care gitu. Ketika komunikasi lebih kebangun gitu. Gue di rumah juga sometimes gue yang butuh didengar, tapi gue lebih sering jadi support system gitu.
adik gue punya 2 adik cewek yang bisa dibilang umurnya masih usia labil. Kadang mereka itu yang satu merasa gue udah usia legal nih, gue sudah besar gitu. Apapun yang gue lakukan gue valid gitu. Kalau ada dikonfront sama orang, ayo ribut gitu. Jadi yang gue lakukan saat itu sebagai support system dia, sebagai abang, ya gue liatin aja gitu. Sampai mana sih lo bisa pergi gitu. At the end lo pasti akan nyariin gue gitu. Jadi ketika memang ada masalah atau ketika memang orang itu lagi tanda kutip kumat, bener, kalau gue tuh sama kayak Iren, gue silent treatment. Kedua, tapi gue menyiapkan strategi gitu. Nanti orang ini sadar, ketemu sadar gitu, baru kita pelan-pelan kasih tahu kayak, bisa nggak lain kali komunikasinya yang benar, bisa lain kali tuh sadar dulu, oh gue udah terlalu marah nih. Turunin egonya. Dunia itu bukan porosnya tuh bukan cuman lu doang. Banyak orang yang punya masalah bukan lu doang gitu. Jadi toleransi itu penting gitu. Ketika lu merasa gagal, it's okay, valid. Apa namanya, manusia tuh pasti gagal. Jadi di-embrace aja, dinikmatin gitu. Jangan semuanya self-blaming. Apalagi yang nyalahin orang gitu kan, yang paling sering orang yang sedang merasa gundah atau lagi unstable tuh pasti kan nyalahin orang, self-blaming segala macam. Jadi gue sebagai support system kadang yang nemenin dia sesimpel gue cuman ngedengerin dia, ngomong kasar segala macam, ya gue cuman diem aja. Oh ya, oke. Ntar pas udah 5 menitan gitu yang kayak, udah, gue boleh ngomong nggak? Gitu. Lalu gue ngomong nggak gitu? Ya udah ngomong. Jadi memang komunikasi itu yang paling penting, itu tuh kunci gitu. Dan ya setuju banget sih. Sebagai support systemnya juga harus apa ya? Kalau gue merasa sebagai support system itu, ketika gue mencoba menanggapi atau menolong tanda kutip atau merespon orang yang sedang mentally unstable, guanya juga harus kayak ready dulu nggak gitu. Misalnya gue juga lagi capek sama kerja, gue nggak akan handle. Ya mending lo hancur dulu, gue juga selesain dulu deh. Ketika gue udah stabil, salah satu dari kita stabil, yuk kita coba gitu. Tapi kalau misalnya kita sebagai support system, mental kita juga lagi terganggu, terus kita yang kayak terpaksa gitu. Karena kan gue support system dia, yaudah deh, ayo sini gue dengerin gitu. Jadinya malah nggak ketemu gitu. Yang ada bisa-bisa guanya yang punya mental issue gitu. Gitu kan. Jadi itu juga harus tanya ke diri kita kayak, gue siap gak nih? Ntar dulu deh, gue lagi nggak mood. Ya udah nggak apa-apa gitu. Tapi kalau misalnya oke, gue siap, pasti akan ada titik tengahnya gitu sebagai support. Tapi menarik ya, Kak. Kalau misalnya berangkat dari film Kukira Kau Rumah, pas aku nonton ya, aku ngeliat tuh banyak banget dinamikanya. Ada yang datang dari sahabat, datang dari pram, ada yang datangnya dari keluarga juga. Cuman perihal soal menjaga kesehatan mental dan support system itu berperan sangat penting. Menariknya tuh di film itu aku ngeliat ada sedikit yang tricky ya pas aku nangkep, kayak kok ternyata kalau keluarga tuh emang agak-agak tricky ya, kadang mengekang nih. Emang kita tahu nih POV orang ketiga tujuannya baik, namanya orang tua kan pasti gimana. Tapi di sisi lain kalau dilihatnya dari POV si anak pasti kan berpikir kayak, gue nggak suka dikekang gitu. Nah hal ini nih Kak, masih jadi hal yang abu-abu banget gak sih di zaman sekarang tuh? Antara komunikasi orang tua dan anak, itu kan punya gap tuh. Dimana kulturnya kalau di negara kita, oke deh orang tua paham sama anaknya, paling paham, dia paling ini, ya orang lahirnya dari kita, ya kita yang paham, kasarannya kayak gitu. Cuman kan setelah aku nonton, oh ternyata nggak kayak gitu ya. Jadi banyak juga fenomena-fenomena kayak gitu yang aku alamin di lingkungan sekitarku kan, kebetulan. Nah, dari film itu aku mikir, yang tadi aku bilang, ini tuh ternyata fenomena yang tricky banget ya, sebenarnya ya. Di sisi lain mungkin respon anak bisa beda-beda. Ada yang langsung marah, bisa juga ada yang diem sampai akhirnya dia baru meledak nanti. Nah, itu kira-kira gimana ya, Kak Prilly, Kak Jordi, Kak Iren, untuk soal gap itu tadi tuh yang aku bilang lumayan tricky itu soal orang tua dan anak. Ya, kalau aku memang dari dulu aku tipe yang berani berpendapat, bukan melawan, tapi aku berani. Misalnya gini, sesimpel ini aja deh, kayak
Hah, Prilly tahun ini 26, sepupu-sepupunya udah nikah semua. Ah, Kamu kan berarti. simpel itu kan, sesimpel itu orang tua selalu Huh. gini, Bener. tuh zaman dulu 26 tuh udah tua banget kalau belum nikah gitu. Itu kan, atau zaman dulu minimal 26 udah harus bener-bener tahu mau kemana Ya, gitu. gua Nah, tapi aku selalu berani berpendapat orangnya. Aku bilang itu kan zaman dulu, bukan zaman sekarang. Kalau zaman sekarang udah beda. Zaman sekarang udah perempuan itu boleh nikah umur berapapun. Yang penting dia Ya. ngerasakan, yang penting dia, happy sama hidupnya. Jadi aku tuh berani untuk memberikan pendapat dan untungnya orang tua juga mendengar. Mungkin juga gini, orang tua kan pasti nggak mau dibantah sama anaknya. Itu udah rumus. Iya, manusia rumus, bener tuh. Kayak gitu. Jordi tuh, kayak udah rumus tuh. Iya, orang tua pasti nggak mau dibantah sama anaknya karena orang tua pasti ngerasa gue hidup duluan, pengalaman gue lebih banyak pasti itu kan. Nah, caranya adalah ngomongnya harus pelan-pelan dan benar-benar harus menghormati orang tua kita. Itu caranya. Jadi kalau aku bisa dengan cara yang kayak, Mama, Papa, sabar dulu. Let me talk. Aku ngomong nggak tentang pendapat aku. Karena memang Mama sama Papa hidup duluan. Tapi Mama sama Papa tidak hidup di zaman sekarang. Yes. Tidak menjalankan masa remaja atau masa pendekatan di zaman sekarang yang pasti akan beda culture-nya sama dulu. Jadi benar-benar kasih argumen ke orang tua yang bisa mereka dengar dengan suara yang pasti sopan. Jadi kita nggak dianggap bangkang, akurat pasti gitu. Jadi jangan sampai di skala ya, karena kalau skala tuh dia tidak ada komunikasi sama orang tuanya. Dia apa yang dia rasain, ya dia rasain sendiri. Dia nggak ngomong kalau dia tuh nggak suka di mama papa, dia nggak suka diperlakukan seperti itu. Akhirnya mama papanya ngerasa salah gue apa, melakukan yang terbaik kok gitu kan. Makanya juga sama orang tua harus bisa berpendapat juga dengan sopan, dengan logika yang bisa diterima sama orang tua kita gitu. Orang tua kita bisa kehidupan seperti apa sih kan gitu. Aku sampai urus asmara aja yang mungkin orang agak tertutup orang tua, aku terbuka. Kayak aku ini aku lagi kayak, sehingga orang tua aku berikan cara, jadinya nggak ada gap. Bener. Ya. Adit. Dekat gitu. Iya, makanya agak pas aku lihat lumayan agak, oh iya ternyata ini kenapaan nih, bener nih kayak gini nih. Iya. Berarti lagi-lagi komunikasi ya kak ya, yang penting tuh. Lagi-lagi komunikasi tuh. Betul, betul. Cuman ada lagi nih kak, itu kan kalau POV-nya Kak Prilly sebagai anak ya ngomong ke orang tua. Nah, lalu bagaimana kalau misalnya POV-nya tuh kita sebagai support system-nya nih kak? Kan lagi-lagi berarti utamanya langkah pertamanya itu kan harus dekat dulu ya, berarti kan sama si anak atau si adik. Nah, menarik nih buat Iren, kalau boleh diceritain Ren, cara Iren ngebangun kedekatan itu gimana sih Ren? Karena kan itu kan pintu utama tuh biar si orang mau cerita, si orang mau ngeluapin emosinya misalnya kayak gitu. Kalau aku dulu sama Laura ya, kalau aku dulu sama Laura tuh kan karena kita jauh kan dulu. Aku di Hungari, dia di Indonesia. Jadi kita itu dekat kalau jauh, ngerti nggak? Jadi kalau saat kita berjauhan itu kita tuh pasti kangen-kangenan. Kita WhatsApp, atau nggak telepon, video call. Dan kalau aku sama Laura bukan tipe yang setiap hari tuh harus teleponan, harus update ada apa nih hari ini, kenapa nih. Kalau aku sama Laura tuh kayak yang simple banget, kayak misalkan tiba-tiba jam 3 pagi dia nelpon, aku angkat gitu. Jadi step pertama buat aku deket ke Laura itu dengan cara untuk selalu ada untuk dia. Itu pertamanya. Gitu. Itu pelan-pelan. Jadi harus selalu ada dulu pelan-pelan tuh ya. Pasti nanya. Iya, pelan-pelan banget karena Laura juga anaknya kan lumayan keras kan. Jadi dia tuh kayak dia udah keras, dia tertutup juga. Dia tuh nggak pernah mau cerita ke siapa-siapa. Gitu. Jadi aku pelan-pelan, terus kayak
aku biarin dia cerita apa aja. Misalkan dia ngelakuin kesalahan nih, aku nggak ngejudge. Itu juga yang keduanya, jangan ngejudge. Jadi pas dia lagi cerita, diem, tutup mulut, diem aja udah. Meskipun itu salah, kalian diem aja dulu untuk awalnya. Nanti kalau udah deket, udah enak, dia ngerasa kayak nyaman cerita ke kita, nggak ngerasa kalau dia lagi cerita kita hakimi, dia baru kita bisa, lu yakin mau kayak begini? Ini bukannya nggak bener ya, gitu. Dan dengan ngomongnya juga harus pilihan katanya itu juga harus benar, gitu loh. Karena orang kan gampang banget kan tersindir. Kita kan nggak tahu nih orang nanggepinnya kayak gimana, gitu. Terus kayak akhirnya pas dia udah mulai suka cerita, ngobrol-ngobrol, akhirnya ntar dia bakalan percaya sendiri sama kita. Jadi kepercayaan itu harus diraih dulu gitu loh. Aku juga selalu bilang nih ke Laura, kayak jangan ngasih kepercayaan. Masa kepercayaan kita tuh dikasih dengan secara cuma-cuma, itu tuh nggak boleh. Mereka harus dapetin dulu kepercayaan itu. You have to earn my trust, gitu loh. Sama kayak aku sama Laura, dan Laura ke aku, kita berdua itu benar-benar yang kayak nge-earn each other's trust banget. Karena kita yang, bahkan dulu kita tuh suka kayak gini. Bayangin, ini kita pas udah deket, kita langsung cerita kayak gini. Jadi dulu aku bakalan ngasih tahu satu rahasia ke Laura, dan aku mau dia bakalan sebarin atau enggak, dia bakalan comel atau enggak, gitu. Dulu kita sampai segitunya. Tapi dari situ aku ngeliat, oh dia nggak sebarin. Oke, berarti aku bisa cerita ke dia, gitu. Dites gitu loh. Dulu kita sampai segitunya, karena buat percaya ke orang itu nggak bisa segampang itu. Apalagi aku sama Laura, mungkin kayak kita tuh yang gimana ya, dulu pas kecil kita juga mainnya cepu-cepuan. Jadi pas udah gede, kita kayak, lu mah cepu, gue nggak percaya. Ya udah, aku tes. Aku kasih tahu misalkan satu hal yang mama papaku nggak bolehin, terus pura-puranya aku ceritain kayak gitu-gitu. Dia bakalan cepu atau enggak nih, gitu. Ternyata enggak. Oh ya udah, berarti dia boleh nih aku cerita ke dia, gitu loh. Nah, semenjak kita kayak gimana? Kita juga pernah kayak janji gitu loh, buat lu cerita ke gue nggak akan cerita ke siapa-siapa ya. Jadi cerita gue jangan sampai lu sebarin juga, gitu loh. Mau sedikit apapun, mau apa kayak bilang misalkan gue lagi berantem deh sama orang tua gue, gitu lah. Jadi kayak dari hal kecil kayak gitu juga kita jadinya percaya, gitu loh. Kita naruh kepercayaan ke dia, itu berarti udah aman, gitu. Jangan sampai kita nanti nyesel ngasih kepercayaan kita ke orang itu. Kalau aku sih gitu ya, karena kan pasti kan kita cerita hal-hal yang nggak seharusnya orang lain tahu. Ya, kalau sampai itu kesebar kan berarti kayak mempermalukan diri sendiri juga, gitu loh. Meskipun itu bukan salah kita ya, bukan salah kita, salah mereka pasti tetap. Cuman tetap aja kalau aku sih tetap prinsipnya hati-hati, lebih baik sedia payung sebelum hujan, gitu loh. Benar. Cuman menarik banget tuh, tadi yang Iren omongin tuh persis ada pas aku lihat nonton film Kukira Kau Rumah ya. Lingkungan sosialnya si Miss Kala itu benar-benar mencoba untuk being supportive banget kan ya di situ sama si Kalanya. Cuman kenyataannya kan apalagi di lingkungan sekitar kita, tadi kan Iren sempat ngomong jangan dijudge dulu kalau ada orang ngomong apa. Tapi kadang sekarang kan banyak yang meremehkan emosi orang ya sekarang. Kayak misalnya gitu doang, udah lu tinggal A, B, C, Y lah udah tinggal. Tapi itu kan berdampak ya, itu bener-bener buat si orang yang cerita punya dampak yang gede banget nih. Nah, menurut Kak Prilly itu perannya cukup besar nggak ya kira-kira untuk padahal kita merasa dekat nih, misalkan aku sama Iren teman dekat nih, terus Iren cerita sama aku, terus aku bilang kayak ya elah Ren gitu doang. Seakan-akan aku udah kenal sama dia, tapi kan kadang yang namanya persahabatan ada kelewatannya ya. Kadang aku ngerasa itu biasa aja. Tapi di satu sisi itu masih terjadi Karen. Kira-kira upaya yang bisa dilakuin gitu ya. Apa kayak Kak Prilly kira-kira sama Kak Jody sebagai cast dari film Kukira Kau Rumah. Zaman sekarang itu lagi zaman adu nasib ya. Jadi kalau orang cerita jawabannya gitu. Lu mah enak. Kalau gue daripada gitu kan. Nah, benci banget karena ya
karena posisi aku gitu, orang ngelihatnya aku tuh udah mendapatkan apa yang aku mau gitu. Jadi kalau misalnya aku sedih, pasti langsung ada orang yang kayak, lu mah enak, gue lah, aku kayak, gue di sini bukannya pengen adu nasib sama lu, gue lagi pengen cerita apa yang gue rasain. Gue lagi pengen cerita apa yang gue rasain, gue lagi pengen cerita kesedihan gue. Bukan berarti lu langsung adu nasib sama gue, enak-enakan yang mana, terus gue kayak nggak pantas untuk Nggak boleh. nggak boleh untuk ngerasa sedih. Itu sering banget, dan juga menyepelekan apa yang orang lain lewatkan gitu ya. Misal misalnya nih, kita punya mental disorder, terus kita menyakiti, kuatin, bukannya dikasih informasi yang positif, malah yang kayak, bego banget sih lo, nyakitin diri lo sendiri, nggak bersyukur lo, masuk neraka, bla 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 bla. Malah kayak gitu. Padahal gue juga mau menyakiti dia sendiri, karena dorongan dari mental dia yang lagi nggak sehat gitu. Harusnya kita tuh sebagai support system bisa menguatkan dia, bisa ngasih yang positif, yang bisa membangun dia, yang bisa membuat dia bangkit lagi. Atau kayak sesimpel, banyak banget kan kasus-kasus perempuan yang patah hati, terus akhirnya mau bunuh diri atau terpuruk, abis itu gampang banget nanti orang nilainya, ya elah cuma putus cinta doang, lebay banget sih, bla bla. Padahal orang nggak tahu gimana relationship buat si orang tersebut, gimana orang apa gitu. Orang tuh nggak tahu gitu. Itu sih yang parah banget sekarang ya, adu nasib, tidak berempati sama keadaan orang lain. Nah, makanya bikin film Kukira Ke Rumah, dan setiap aku live atau aku teater visit, aku selalu ngomong di depan, semoga film ini bisa membuat kalian lebih berempati lagi ya sama apa yang orang lain. Bener. Setuju Kak. Kalau itu benar banget. Iya, sepelekan walaupun buat kamu sepele, karena belum tentu yang menurut kamu sepele buat orang lain gitu. Jadi pernah mengadu nasib kalau misalnya orang lain lagi butuh pundak kamu untuk menasib gitu. Kita menilai orang dari level masalahnya, karena level beda-beda. Iya. Itu bagus banget gitu. loh. Kayak makanya banyak orang yang aware kalau kita tuh harus menjadi orang yang simpatik. Tapi simpati tanpa empati itu nothing gitu loh. Kayak simpati tuh kayak kasihan ya, tapi you're not doing anything gitu loh. Kalau kalian emang benar-benar lihat ini orang sedih, empati kalian tuh pasti kayak, kamu kenapa? Apa yang bisa aku bantu gitu loh. Jadi jangan cuma punya simpati tapi nggak punya empati. Itu yang paling penting menurut aku. Iya. Dan kadang sekarang juga simpati itu beda-beda tipis sama cuma kepo ya. Yes. Pura-pura bersih. Aku aja, kita tuh kenapa buat bahan gibah di gitu. Makanya aku sih percaya sih kalau misalnya aku ada masalah terus tiba-tiba ada orang tidak deket-deket amat, tiba-tiba kok mendadak simpati nih. Tiba-tiba kenapa? Gue dengerin tapi besok kita dong, tiba-tiba yang gue ceritain udah nyampe ke lokasi sebelah, jadi kayak enggak deh, jadi kita nggak usah, jangan terlalu termakan sama simpati orang, karena orang yang beneran beberapa apa yang kita rasain itu tahu kapan waktu yang tepat untuk nanyain kita kenapa, dan tahu apa yang harus dia gitu. Kalau yang gue lakukan selama ini sih, ketika ada orang yang terkesan simpati sama gue tapi gue udah disappointed sekali sama dia, gue udah langsung coret dia ya udah, gue nggak akan cerita sama lo lagi karena lo tidak mendengarkan gue, poinnya bukan di sini tapi lo malah kemana-mana gitu pembicaraannya. Gue sih udah seleksi aja yang kayak lo cuman teman nongkrong doang, sorry banget, lo cuman kayak teman kerja. Tapi ada juga orang yang gue bawa ke layer gue paling dalam lagi, karena gue nyaman cerita sama lo, gue comfort, gue trust ketika gue apapun persoalan gue ke lo gitu. Gue tuh udah punya tuh kayak list gue yang mana link kerja gue gitu. Jadi gue aku kamu tuh Kak Jordi ditanya berapa ya gitu. Tapi layer terdalam gue ibaratnya kayak sehitam-hitamnya hidup gue tuh udah gue tumpahin ke orang itu, dan gue berharap orang itu nggak cepuin gue gitu. Jadi bener-bener gue nge-keep orang-orang ini, gue akan care, dan begitu juga gue gitu. Ketika ring satu gue membutuhkan gue, kapanpun dimanapun ya, ketika kondisi apapun, gue akan siap untuk mendengarkan gitu, karena lo sudah mendengarkan gue gitu. Jadi ya komunikasi, empati, terus kayak niat kita baik, sayang, itu tuh udah pasti akan
akan udah nyaman deh, walaupun teman kita cuma 3 orang atau cuma 2 orang gitu. Bener. Tapi gue nggak sekarang di titik dimana gue nggak butuh temen gue ada banyak gitu, tapi ujung-ujungnya gue cuma dicemooh atau gue cerita cuma jadi bahan gunjingan mereka gitu. Kayak sorry banget, gue udah di titik dimana gue nggak masalah gue cuma punya teman satu tapi gue happy gitu, Ya. karena Bener mental ya, gue yang perlu didengar. kata banyak yang bilang makin lambat laun gitu makin dewasa circle emang makin kecil ya. Emang itu emang itu nyata banget. Iya. Dan emang kadang kita juga nggak boleh ngeremehin emosi orang gitu, emosi dan mental orang. Ya penanganannya juga harus bener gitu, harus dengan hal-hal yang pas. Sama sekarang kan kita kayak kasarnya ya, kalau misalkan di sekolah gitu ya, atau itu ada yang namanya UKS, jadi atau enggak kalau di mobil ada yang namanya P3K, misalkan kita luka ada P3K-nya tuh. Tapi kalau untuk mental disorder itu nampaknya belum ada ya sekarang. Ada hal-hal yang lagi-lagi mungkin medis. Kira-kira buat Kak Prilly sama Kak Jordi dan Peren, ada nggak sih hal-hal yang sifatnya non medis tapi bisa menjadi langkah preventif nih untuk mencegah dalam tanda kutip kambuhnya mental disorder? Ada nggak, Kak? Kalau dari sekolah mungkin guru BP ya, Oh, guru iya. BP. Itu guru harusnya Iya. perannya kayak gitu. Tapi kalau dari lingkungan sosial, Kak? Sosial P3K-nya apa nih gitu ya? Yes, iya benar. Kalau aku ya, kalau misalnya aku misalnya di ruang lingkup sekolah, aku pasti larinya ke guru BP kalau ada. BP kan juga yang bisa membantu kita untuk ngomong ke kita kan, untuk ngomong ke Konseling ya. Kalau misalnya di sosial, sebenarnya sekarang udah banyak banget komunitas-komunitas yang berhubungan sama mental health. Bisa dicari di Instagram gitu. Kayak misalnya kalau bipolar, kita ada di jadi bipolar care, pengurusnya itu penyintas bipolar yang memang mengerti akan bipolar itu seperti apa. Dan mereka juga banyak banget kayak jadi mentor ya, kayak jadi mentor atau apa istilahnya ya. Pokoknya kalau misalnya ada apa ke dia, larinya ke dia. Dan dia bukan psikolog, kan gitu yang memang udah melewati itu gitu. Dan akhirnya bipolar siapa bantuannya, informasi apa tentang bipolar itu. Nah, begitupun juga yang lain gitu. Banyak banget komunitas-komunitas yang bisa memberikan kita informasi, memberikan kita Clara juga website tentang kesehatan mental, mungkin bisa cari banyak informasi di situ. Dan pasti kalau misalnya pemegang atau pengurus komunitas atau website kan orang-orangnya memang yang benar. Jadi kalau kita lari ke komunitas tersebut, itu adalah hal yang tepat juga kalau misalnya belum mau ke psikolog gitu. Dan komunitas-komunitas tersebut juga secara konsisten kan memberikan informasi, seminar tentang mental health kan. Menurut aku juga itu bisa menjadi hal yang preventif gitu. Oke. Thank you Kak Prilly jawabannya. Kalau dari Kak Jordi? Kalau P3K versi gue dan yang sudah gue lakukan so far ya, maksudnya sebagai orang yang pernah mentally stable dan juga sebagai support system, gue itu mungkin benar yang tadi Prilly bilang, kayak reach community atau support system. Satu, ketika gue sedang mentally unstable, gue akan reach support system gue gitu. My chosen family gitu. Jadi kan kita punya family, ada yang chosen family kayak sahabat, orang terdekat itu tuh. Pasti gue akan lari dulu, entah gue mau nangis, entah gue mau marah, gue mau kata-katain dunia, mau gue self blaming, itu dulu tuh, karena biar rilis dulu kan, biar beban di punuk ini tuh kayak lepas dulu gitu. Terus kedua, biasanya gue akan lari ke olahraga misalnya. Jadi ketika gue sedang mengalami situasi yang buntu, terus support system gue lagi sibuk misalnya, yang kayak lagi nggak ada waktu full buat gue akan coba olahraga dulu, gue berkeringat dulu, karena ini pengalaman pribadi ya. Di saat gue sedang posisi sedih banget tahun lalu, gue inget banget semua kerjaan lagi hektik apa segala macam, gue nggak tahu harus lari kemana, terus gue impulsif aja gitu, olahraga, keluar keringat. Setelah olahraga berkeringat, gue mandi, gue makan, itu kayak gue bisa, ini masalah gue nih yang tadinya kusut bisa gue kayak
dulu deh. Satu. Oh ini dulu, Nah, ini deh. Itu karena jernih kan, endorfinnya lagi naik gitu. Ya, Jadi coba tuh, itu bisa dicoba. Olahraga ketiga, kayaknya ini juga based on experience di sekitar gue. Ada sekarang tuh istilah lagi booming juga, nggak tahu ya booming atau gimana, meditasi. Kayak meditasi bukan yang cuma, bukan yang betapa atau gimana, tapi yang cuman lu lu dalam posisi tenang, lu tarik nafas gitu, terus lo be present gitu, yang kayak lu ada pikiran lo yang lu takutkan 2 jam lagi, seminggu lagi, atau setahun lagi tuh kayak dilepas. Lu be present aja dulu, kayak berterima kasih sama Tuhan, sama universe, sama orang lo sayang, berterima kasih lu sudah ada di titik ini. Nah itu tuh bisa secara tidak langsung akan membuat lu tenang dulu setidaknya gitu. Bisa membuat lu bisa berpikir jernih, bisa kayak oh oke, ternyata tadi gue udah kalut banget nih, apa ya pertama gitu. Jadi itu sih P3K pertama gue, lu curhat ya, terus lu olahraga. Kalau misalnya tertarik sama meditasi, nggak ada salahnya buat dicoba. ya. Oke, menarik tuh. Thank you Kak Jordi. Kalau dari Iren ada? Kalau aku, kalau misalkan menurut aku ya, kalau kita ngelihat kita lagi yang kayak tiba-tiba sedih gitu, kalau aku pertama tuh kayak kita harus sadarin triggernya tuh apa sih gitu loh. Jadi kayak kita harus ngenalin nih trigger-trigger yang bikin kita kambuh gitu loh. Jadi misalkan oh gue kalau ada orang ngomong kayak gini gue langsung ke trigger deh gitu. Terus kayak sebisa mungkin kita cari cara buat mengantisipasi kambuhnya itu. Jadi sebelum kambuh kayak misalkan langsung ke trigger kan pasti kadang nih orang langsung yang misalkan orang ada anxiety atau depresi pasti langsung kayak overthinking. Nah, gimana caranya aku bisa keluar dari overthinking itu? Biasanya tuh orang kan beda-beda. Tapi kalau aku sendiri personally kayak misalkan aku lagi banyak pikiran nih. Aku tulis semuanya satu-satu. Jadi kayak pasti masalah gue tuh sebenarnya supaya otak tuh nggak bikin gimana ya, kalau otak kerjanya banyak tuh kan panas ya. Jadi aku tuh pasti kayak oke, gue mau masalah misalkan. Ada tuh pasti ada tuh masalah. 1, gue lagi mikirin ini. 2, aku lagi mikirin ini. 3, ini nanti gimana ya gitu loh. Terus kayak kalau misalkan aku lagi nggak bisa kayak gitu, biasanya aku pasti diam. Meskipun itu salah, tapi aku pasti diam. Karena kadang dengan kita mendapatkan silence sendiri, kita lebih bisa ngeproses gitu loh. Kayak perasaan kita. Terus kita bisa ngeproses kayak tadi gimana cara gue supaya lebih baik menangani kambuh gue itu harus kayak gimana ya gitu. Terus kayak dengerin musik aja tuh kayak dengerin musik dah itu udah yang kayak udah itu ngebantu banget sih sejujurnya ya. Banget. Jadi dengerin kita musik tutup udah kita dengerin musik. Nanti setelah moodnya udah mulai naik lagi, udah kayak semuanya lebih jelas, baru dicoba dijalani lagi semuanya perlahan-lahan. Terus kayak menurut aku nih kalau misalkan kalian punya mental disorder dan kalian kambuh, jangan takut, kayak ya udah nggak apa-apa, itu prosesnya. Kita oke, gue kambuh hari ini, dari kambuh ini yang penting gue bisa belajar apa yang nge-trigger gue dan gimana sih caranya supaya gue bisa nggak kambuh lagi, nggak supaya misalkan atau nggak misalkan kayak orang with eating disorder. Orang kan misalkan kayak ada yang anoreksia misalkan kayak ada orang gimana yang nge-trigger. Yang aku baca orang anoreksia itu ke-trigger kalau kita ngomongin tentang humor. Sumpah itu kayak aku baca tuh kayak gitu. Nah, kalau kita ngelihat tentang nomor gitu-gitu kayak kita ke-trigger, kita harus bisa yang kayak enggak, itu cuma nomor, itu enggak yang itu langsung bukan definisi. Iya, kita harus langsung build bubble itu kayak enggak kok, gue enggak kayak gini gitu. Jadi jangan dimakan sama mental health itu. Don't let them eat you up. It's just bad words in your brain gitu loh. Karena jati diri kalian sebenarnya enggak itu. Gitu. Dan kalian harus sadar dan kalian harus tanam itu di hati kayak gue enggak kayak gini kok, gue orangnya baik gitu. Oke. Menarik. Thank you Ren. Nah, sekarang nih sebelum diakhirin kita tanya jawab dulu kali ya sama teman-teman yang nonton.
Ntar Ya. dipilih secara acak aja kali ya. Ada yang mau nanya nggak kira-kira nih terkait apa namanya keluarga sebagai support system untuk kesehatan mental? Ada yang mau nanya nggak? Deh coba kita lihat. Kita lihat. Hmm, ada yang mau nanya nggak? Sini ya. Aku pilihin ya, Kak Prilly, Kak Jordi, Kak Iren. Boleh? Boleh. Aku Boleh dong. aku aku pilihin ya. Dari Safahaya. Ya, eh, sebenarnya perlu nggak sih buat kita tuh lemah lembut sama diri sendiri? Oh, Lemah sama diri sendiri. Mungkin bukan lemah, terlalu sempit sih menurut aku. Tapi kita harus baik sama diri sendiri. Karena kadang kita ah, jahat sama diri kita sendiri. mm-mm. Kita suka nyalahin diri kita suka nggak bangga sama diri kita nggak menghargai tubuh kita yang udah kuat menjalani, ngatain tubuh kita sendiri, gendut banget sih gue, jelek banget sih gue, Eh, what lebih relate sih. Nah, jadi menurut aku penting buat kita baik sama diri kita sendiri, jangan merendahkan diri kita sendiri. Gitu. Oke, thank you Kak Prilly. Kalau dari Kak Jordi ada nggak tambahan apa tadi kata? Lemah lembut sama diri sendiri, bener sih. Maksudnya lemah lembut tuh jadi takutnya malah nanti mental mental tempe gitu. Jadi bukan Ya, kali ya, tapi buat diri sendiri harus tahu self value-nya sebagai manusia. Jadi itu akan berdampak ke semua aspek gitu. Ketika kita sudah tahu value kita hidup di dunia ini untuk ya. apa, Mm. apa tujuannya untuk apa, peran kita di dunia ini untuk apa gitu. Jadi bukan soal kita lemah lembut lagi, tapi mungkin kita butuh diri kita dikerasin gitu. Di apa selalu dipaksa, ayo harus gitu kan, tiap orang beda-beda kan. Jadi harus tahu dulu self value kita tuh kayak apa gitu. Nah, suaranya hilang. Barusan hilang suara lu. Halo, halo, halo. Bukan suara aku kan? Bukan. Bukan. Rinov doang. Suaranya tiba-tiba Oh, hilang. panik. Nov. Halo. Nggak ada suara. Ayo lo. Kayak Kemute ternyata. Sorry banget. Tadi ada Makanya suaranya ada bener-bener kayak jernih gitu, tapi hilang. ternyata kemute suaranya. Sorry. Oke. Oke. Nah, dari Iren ada, kita lanjut aja. Gimana tadi pertanyaannya nih? Harus nggak kita lemah diri sama diri sendiri. kita? Oh, lemah lembut. Oh ya, lemah lembut. Mm-mm. Yes. Udah. Kalau menurut aku, lemah lembut sih jangan. Karena kayak, don't think yourself as if you're weak gitu loh. Jadi kayak, baik, lembut ke diri kita, tapi tetap harus ada tegas, harus ada prinsip yang kekeh kalau gue nggak bisa kayak gini gitu loh. Push the limit juga gitu. Oke. Jangan Jadi sampai kita karena kita saking lemah lembutnya kita sampai kita jadinya nggak maju as a person gitu. Betul. Karena aku juga tipe yang nggak bisa dilemah lembutin sama diri aku sendiri sih. Ya pasti ada ya orang sama sih Kak, sejujurnya. bisa kayak justru harus dikerasin. Kalau keras tuh pasti kayak lebih motivasi aja, lebih termotivasi gitu. Ya. Tuh tadi ada yang nanya lagi nih Kak. Oke, kita lanjutin. Ada yang nanya lagi, cara untuk meluluhkan hati orang tua biar ngerti gimana. Oh, tadi pas kita Biar ngebahas paham. tua, Tadi tuh kebahas tuh. iya, Mungkin pas belum kita masuk tadi. soal orang tua, ada satu yang gue inget, yang gue lakukan, cara komunikasi gue ke orang tua gue pernah gue lakukan itu, misal nih kayak tadi kasusnya Prilly atau gue juga sedang berada di titik dimana, ayo mana pacarnya, kok nggak married. Kan gue satu sisi kayak gue ganggu banget gitu, maksudnya gue lagi fokus untuk prioritas gue, tapi kenapa justru
support system gue malah nyuruh gue fokus ke hal yang lain gitu. Nah, ini berhubungan sama pertanyaan tadi. Kalau gue biasanya ngasih film ke nyokap bokap gue. Oh, menarik. Film yang isunya tentang apa yang gue dan keluarga gue sedang alami. Gue suruh, nih lo tonton gitu. Jadi dia akan menyerap itu dari kasus orang lain kan gitu, bukan dari gue. Ketika selesai gue cuman tanya gimana gitu. Terus mereka kayak Keren sih. gitu. Itu hal lain tuh, Gue menarik. yang komunikasi, gue kasih nih film nih, nonton deh, coba khusyuk ya gitu. Jadi kalau misalnya udah gue kasih film, pasti mereka ada apalagi nih yang mau diomongin gitu, kayak ada apa, kenapa kita disuruh tonton film ini. Jadi karena soalnya gue juga suka takut membuat orang tua gue sakit hati sama omongan gue gitu, karena kan cara komunikasi kita, gue ke kalian dan gue ke orang tua kan beda. Sedangkan orang tua gue ini tuh zodiaknya Gemini Cancer gitu. Maksudnya yang sakit. Jadi emang harus rangkai kata gitu. Gimana caranya biar nggak salah ngomong, biar nggak salah tangkap gitu. Jadi jalan pintas yang sering gue lakukan adalah gue kasih aja film. Ini lo tonton ini deh gitu. Jadi mereka yang biar menyerap dengan perspektif mereka gitu. Mungkin itu bisa kalian coba. Oke. Makasih Kak Jordi buat ini, itu hal lain tuh. Oke, kalau dari Kak Prilly ada tambahan? Sama sih, Sama kayak ya? yang terjadi di KKR kan, makanya tiba-tiba KKR viral di TikTok karena banyak banget orang yang ngerasa gila harus nonton sama papa, harus nonton sama mama, atau harus nonton sama dia yang menguji mental gue, bla bla bla. Sorry, supaya orang itu tahu apa rasa. Ada yang udah mau putus, jadi ada yang nge-tag aku di TikTok, jadi dia tuh udah mau putus, kayak pacarnya udah singkat-singkat, iniin dia. Terus pas nonton Kukira Kau Rumah, pacarnya jadi tahu, oh ini yang dirasain. Ada juga yang itu gitu, orang tuanya ngerasain gimana, terus pas nonton Kukira Kau Rumah, orang tuanya nanya, kamu gak kayak gitu kan? Atau mama kayak gitu gak? Kalau mama kayak gitu, kamu bilang ke mama ya. Jadi di film tuh bisa jadi hal yang buat referensi ya. Iya, buat ngasih unjuk ke orang tua. Karena supaya nyakiti hati orang tua, tapi orang tua ngerasa sendiri gara-gara nonton film kan. Betul. Benar, itu setuju banget Kak Prilly. Thank you Kak. Kalau Iren ada? Kalau aku sih, supaya orang tua bisa percaya sama omongan kita, ya kita harus buktiin kalau omongan kita itu bisa dipercaya gitu loh sama orang tua kita. Kayak, ya itu kayak aku bilang, kepercayaan itu kan harus diraih gitu loh. Jadi pelan-pelan. Jadi pelan-pelan. Terus kayak yang misalkan kita bikin janji nih ke orang tua, misalkan kita pergi main, terus kita bilang janji jam 7 malam udah pulang, jam 7 malam udah harus nongol, udah harus di situ, udah di rumah. Biar jangan jaga kayak alasan telat-telat gitu. Yes. Oke, thank you jawabannya. Terakhir, based on film Kukira Kau Rumah, perlukah mengalah? Perlukah? Kita mengalah. Mengalah sama orang yang sedang mengidap mental disorder. Oh, perlu nggak? Terakhir Kak, pertanyaannya bagus banget nih. Gimana? Perlu nggak? Karena perlu. Orang yang punya mental disorder itu dia nggak mau diperlakukan seperti dia orang yang harus dikasihkan special treatment gitu, nggak mau. Jadi kayak treat like a normal people gitu, karena pada dasarnya mereka normal. Jadi kita perlu ngalah, spesialin mereka, cukup memanusiakan mereka. Kayak kita memperlakukan mereka benar-benar seperti manusia normal pada umumnya. Jangan berikan dia tuh kayak misalnya gini, misalnya yang ada di film Kukira, Niskala tuh ada punya bipolar disorder, jadi dia harus diprotek banget. Nggak juga, Niskala nggak protek banget gitu. Niskala pengennya didukung, disupport apa yang dia lakukan. Jadi perlu nggak perlu sih sebenarnya. Mungkin mengalah dalam arti kalau misalnya yang punya mental disorder itu lagi tantrum atau lagi kaku, mengalah untuk menyimpan emosi kita untuk dia, jadi marah, jangan apa gitu. Tapi kalau mengalah all the time untuk hal-hal yang nggak masuk akal, menurut aku juga jangan. Lebih ke pengertian ya Kak Prilly berarti ya? Pengertian lebih tepatnya. Ya. Oke, kalau dari Kak Jordi ada? Gimana Kak? Ya, kadang kita harus mengalah, tapi kadang kita juga harus memperjuangkan
pendapat kita juga gitu, karena kan mereka kan unstable gitu, jadi jangan kita malah kerasin gitu. Nah, dan salah satu triknya adalah tarik ulur gitu. Oke, ketika mereka lagi diberi waktu, kasih waktu. Tapi ada momen di saat kita harus maju gitu, kita yang kasih tahu dia dengan cara kita masing-masing kayak gitu. Dan tadi pertanyaan tadi, mengalah dan mengalah itu juga mungkin buat diri kita sendiri sebagai support system gitu. Yang tadi juga gitu, ketika kita lagi nggak stabil, kita ya udah jangan handle dulu, karena itu malah bisa jadi bumerang buat kita, malah kita yang jadi punya mental disorder gitu, karena kan kondisi mental kita juga nggak stabil, jadi kita harus handle dulu gitu. Mungkin itu mengalah dan tidak mengalahnya ya. Dari Ren ada mau nambahin? Thank you loh Kak Jordi. Menurut aku kita gak bisa sih ngalah terus-terusan. Kita harus ngertiin, tapi jangan sampai orang itu malah ngambil advantage of it gitu loh. Oke, ngerti. Jadi kayak harus tarik ulur sih sebenarnya. Jadi kayak kadang nanti sama yang tadi dibilang. Iya, tapi nanti satu nggak bisa kayak gini terus. Cuman karena just because you have a mental disorder doesn't mean you can treat people shit gitu loh. Ya. Oke. Kadir. Itu aja sih. Benar. Dan itu kan jadinya nanti kita sadar sendiri. Kayak, oh ternyata gue salah nih kayak gini gitu. Iya. Oke. By the way, aku mau bikin bukunya Laura. Iya, boleh. Ntar buat Kak Prilly sama Kak Jordi, ntar alamatnya dikirim aja Kak. Iya, karena aku suka banget baca dan aku yakin buku bakalan bagus banget, inspirasi banget, dan aku udah agaknya kayak perlu punya buku ini. Nanti aku kirim Kak. Nih, aku kirimin nanti. Pokoknya kirim, aku akan review dan aku akan review di Instagram aku nanti gimana. Wow, oke, makasih banyak Kak Prilly, Kak Jordi. Ini udah bisa belum bukunya? Udah Kak, bisa lewat video, nanti aku kita kontak-kontakan aja Kak Jordi sama Kak Prilly, aku kontakin aja. Jadi buat kalian yang lagi nonton live ini juga jangan lupa baca bukunya Mantra. Mantra kan Insight. Yes, Mantra. Yes, Mantra. Story of Adelanyi Laura, Mantra. Ya, cerita Laura yang kasih kan hal ke pelajaran baru. Ya. Oke, makasih banyak Kak Prilly, Kak Jordi. Sama-sama. Thank you banget. Ntar kita kontak-kontakan aja, aku kontak nanti Kak Prilly sama Kak Jordi ya. Siap. Oke, buat teman-teman yang udah nonton, ini udah sampai akhir live-nya, nggak sadar udah 2 jam ya kita ngobrol-ngobrol. Iya. Nggak sadar, kalau ngobrol emang kadang-kadang suka keterusan. Thank you banget buat Kak Prilly, Kak Jordi, Kak Iren atas kesempatannya. Intinya dari film Kukira Kau Rumah, aku jadi sadar banyak hal. Dari obrolan hari ini pun, aku berterima kasih banget udah dapat kesempatan untuk langsung nanya nih ke cast, langsung kira-kira apa yang mendasari, sekaligus malah nanya ke Kak Prilly-nya ada sebagai produsernya juga ya dari film itu. Untuk tahu apa yang mendasari. Dan di sini sekarang aku sadar kalau kesehatan mental itu hal yang penting harus diperhatikan. Bahkan untuk orang tua sekalipun, itu jadi hal yang penting juga untuk dipertimbangkan. Khususnya untuk sebagai system of parenting ya, karena support system itu berpengaruh banget. Kurang lebih kayak gitu. Semoga obrolan hari ini benar-benar bisa bermanfaat buat teman-teman di luar sana. Sama ada salah satu quotes dari bukunya si Laura waktu itu, ingat banget Laura pernah ngomong kayak gini. Di saat kamu baik sama diri kamu sendiri, disitulah kamu jadi orang yang paling berani. Jadi ketika kita sedang ngalamin mentally unstable, coba aja kita refleksiin dulu. Kita coba kenal sama diri kita dulu. Di situ kita jadi orang paling berani. Aku inget banget Laura ngomong itu. Ingat banget kan waktu itu si Laura ngomong kayak gitu, gue bener-bener kena banget buat gue itu. Ya kurang lebih kayak gitu. Makasih sekali lagi buat Kak Iren, buat Kak Prilly, Kak Jordi. Sukses terus Kak untuk aktivitas atau segala macam yang lagi dilakuin. Kak Iren juga. Makasih buat teman-teman yang nonton. Aku izin live? Boleh? Yes, aku izin live dulu ya. Oke, thank you yang udah nonton ya. Kak Prilly mungkin nanti aku boleh minta save-savean live-nya ya, kalau misalkan boleh. Aku minta save-savean live-nya, nanti aku kontak aja.
Siap, thank you. Oke, thank you ya. Dadah. Hey, see you. Bye, Kak Prilly, Kak Jordi, Kak Iren. Thank Dan you.